Oke, Kak. Oke, jadi saham itu merupakan kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi itu pertama kali saham itu kan nerbitin IPO namanya, saham ke publik. Jadi publik itu bisa memiliki saham mereka. Jadi kalau misalnya nih kakak-kakaknya itu punya saham Bank BCA, Bank Mandiri, itu artinya kita itu udah memiliki apa namanya perusahaan mereka gitu. Terus satu lot saham itu artinya 100 lembar saham. Jadi satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau misalnya kita itu di saham, kita harus beli satu lot yaitu 100 lembar gitu. Terus di saham juga itu nawarin dua keuntungan, yaitu pertama dividen. Dividen itu bagian dari laba perusahaan. Jadi misalnya nih tiap tahun kan perusahaan itu kan dapat profit nih. Nah, profitnya itu dibagiin kepada pemegang sahamnya. Nah, itu pemegang sahamnya itu dinamain dividen, bagian dari perusahaan. Misalnya nih, kita punya saham Bank BCA. Bank BCA itu tiap tahun kan ada profitnya. Nah, profitnya itu dibagiin kepada pemegang sahamnya. Kalau kita punya saham Bank BCA, kita dapat dividen tiap tahun. Tapi sahamnya itu nggak dijual, tetap di hold aja sama kita sampai dapat dividen. Terus yang kedua itu ada capital gain namanya. Capital gain itu apa? Keuntungan dari kenaikan harga saham. Kalau misalnya itu kita beli harga saham itu di 100, terus naik di harga 200, nah 100 itulah keuntungannya. Jadi capital gain itu antara harga jual dikurangin harga beli. Misal kita harga belinya 100 terus naik ke 200, nah itu namanya capital gain. Terus mengapa investasi saham itu untuk keuntungan jangka panjang. Jadi kita itu eh, tujuan investasi itu kan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Itulah keuntungan di investasi saham. Terus yang kedua itu ada melawan inflasi. Kalau misalnya nih inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus, tapi nilainya itu masih sama di bawah, tapi nilainya itu terus-terusan naik harganya. Itu namanya inflasi. Kalau misalnya kita itu investasi di saham, itu bisa mencegah inflasi. Misal nih, kayak harga sekarang kan harga minyak, harga telur itu kan naik semua. Nah, itu kalau misalnya kita mau melawan inflasi, itu kita bisa investasi di saham. Terus modal awal itu relatif terjangkau kalau misalnya di saham. Bisa mulai dari minimal itu harganya itu 100 ribuan udah dapat saham. Terus bisa dilakukan secara online. Nah, kalau misalnya di saham itu kan kita bisa kayak apa namanya? eh mulai dari HP doang. Nah, itu udah memudahkan banget buat pemula. Next, resiko saat berinvestasi saham itu ada capital loss. Capital loss itu apa? Capital loss itu harga saat harganya turun. Kan di saham itu kan nggak tiap hari kan naik kan, ada naik turunnya. Nah, kalau misalnya itu kita pas beli di harga yang paling tinggi, misalnya nih kakaknya beli bank BCA di harga 8.000 kan sekarang. Nah, dia turun jadi 7.500. Nah, itu namanya capital loss. Tapi capital loss ini kita tetap nyimpen saham itu nggak dijual. Tapi kalau misalnya dijual itu udah namanya loss. Tapi kalau misalnya kapital itu cuma harganya turun doang, minus doang harga warnanya merah. Jadi apa namanya kapitalis itu harga sahamnya turun, portofolio kita merah, tapi harga sahamnya itu nggak dijual. Kalau misalnya dijual itu udah loss. Bentar Kak, ada yang mau gabung lagi. Terus yang kedua itu ada resiko perusahaan bangkrut. Jadi kalau misalnya perusahaan itu kan bangkrut, ini jarang banget kejadian kalau misalnya di saham itu bangkrut perusahaannya. Tapi kalau misalnya dia bangkrut, saham ini bakal namanya di listing. Di listing itu udah bangkrut, udah hilang. Terus kalau misalnya sahamnya bangkrut, duit kita hilang di situ. Tapi ini jarang banget kejadian. Seringnya itu harga sahamnya terus-terusan turun. Nah, itu namanya turun doang, tapi itu susah naiknya. Itu nggak bangkrut. Kalau misalnya bangkrut ini udah namanya di listing. Terus ada fluktuasi pasar naik turun. Kan di saham itu kan naik turun itu tergantung dari fluktuasinya. Misal nih sekarang kan ada di sektor perikanan sama di sektor tekstil. Di sektor tekstil. Nah, tekstil ini mau dikasih duit sama presiden ini sekarang itu 100 triliun. Nah, artinya saham-saham di tekstil ini semuanya pada naik. Nah, tapi sekarang tuh ada tadi itu ada berita apa ya? Ada pokoknya di saham ASII itu dicabut
apanya sama di pemerintah. Nah, itu turun. Nah, itu fluktuasi pasar itu naik turun. Jadi tergantung kondisi ekonomi masyarakatnya. Kalau misalnya dia itu lagi dikontrol sama lagi dikasih masukan sama pemerintah atau sama si swasta atau investor lainnya, nah itu harganya tuh naik. Kalau misalnya ada kayak pencabutan atau berita yang jelek tentang saham itu, nah saham itu turun. Nah, itu namanya fluktuasi pasar naik turunnya. Tapi dia itu bakal tetap naik dulu juga kadang nggak turun terus. Terus ada resiko psikologis, emosi saat harganya turun. Nah ini aku kalau misalnya di saham itu yang pertama aku tekanin itu di psikologinya. Kalau misalnya kita psikologinya itu nggak bagus ya atau masih stres itu mendingan jangan main saham dulu karena main saham ini tuh kayak main psikologi juga. Nomor satu psikologi, nomor dua itu baru ilmunya. Kalau misalnya psikologi kita nggak sabaran atau gampang marah atau rungkat dikit kayak udah stres, nah itu mendingan kayak dijaga dulu emosinya. Psikologi itu penting banget di saham karena misalnya kalau misalnya harganya saham turun, kita jual itu udah rugi. Makanya kita tenang saat kita main saham. Terus ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham ini ada yang namanya blue chip, saham yang udah gede, udah bagus banget. Jadi nggak perlu diraguin lagi dia itu perusahaannya kayak mana. Ini contoh di saham blue chip itu apa? Contohnya itu di saham BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, sama di bank-bank lainnya. Nah, itu saham blue chip. Kalau kita mau investasi, itu aku saranin itu di saham blue chip karena udah pasti sahamnya udah bagus dan duit kita itu nggak bakal hilang atau turun kalau misalnya di bank. Ya udah bagus-bagus aja buat jangka panjang. Terus yang kedua itu ada saham grow, saham yang bertumbuhnya cepat. Tapi saham yang grow ini tuh bertumbuhnya cepat tapi risikonya tinggi banget. Kayak misalnya nih, di sekarang kan di saham emas tuh lagi naik-naiknya ya. Kayak si Antam, di MDKA, Arci. Nah, itu kan naiknya cepat banget sekarang. Tapi dia itu bisa turunnya juga cepat banget. Jadi saham grow ini tuh ngeri-ngeri beruntung gitu. Kalau misalnya kita masuknya pas dia itu mau naik, naik-naik terus, terus kita bisa keluarnya di cepat. Nah, itu kita bisa dapat untung lewat di saham grow ini. Tapi risikonya gede di saham ini. Gampang banget turun. Terus yang ketiga itu ada saham value, saham yang harganya relatif murah. Saham yang relatif murah ini maksudnya kalau misalnya nih kita beli saham saham yang masih murah, harganya masih ratusan perak, masih belum ada 1.000 per lembar gitu. Nah itu tapi perusahaannya tuh bagus banget, tapi harga sahamnya masih di bawah rata-ratanya dia, harga harga standarnya dia. Nah itu kita bisa beli di saham-saham ini. Kita bisa cari saham value ini ngeliat dari apa? Ngeliat dari keuangannya. Kalau misalnya keuangan saham itu bagus, apa ya? Pasti dia itu kedepannya bakal naik-naik terus walaupun dia agak lambat pertumbuhannya di saham value itu naik apa harganya. Terus yang ke terakhir itu ada saham spekulatif, saham resiko tinggi. Resikonya tinggi ini kayak apa sih sahamnya? Contohnya itu saham di gorengan. Saham gorengan itu maksudnya saham yang masih murah-murah, terus dia itu kadang tuh dibeli sama bandar-bandar. Kayak misalnya bandar-bandar itu masuk kan, harganya langsung tinggi. Nah, kita sebagai sebagai retail ini ikutan masuk juga, harganya tinggi. Nah, waktu mereka kita masuknya udah di harga tertinggi ini, mereka pada keluar. Mereka cabut harga dan kita ketinggalan di atas. Nah, itu resikonya tinggi banget terhadap spekulatif ini. Contohnya apa? Contohnya tuh di dada, di saham dada kemarin. Saham dada itu kayak digoreng-goreng banget kan kemarin sama si Badar itu sampai harganya 190-an sampai 200 entah berapa itu. Nah, terus waktu Badarnya udah keluar, ini tuh sahamnya tuh langsung anjlok, langsung turun banget dan itu yang beli di atas-atas itu sebagai retail itu nyangkut di atas itu saham yang spekulatif resikonya tinggi. Tapi kalau misalnya kita cari-cari pinter harga masuknya pinter keluarnya, kita itu dapat untungnya di gede banget di saham yang resikonya tinggi ini. Gitu. Kita pinter-pinter ngikutin bandar kalau aku. Terus analisis saham untuk pemula. Aku ngerekomendasiin kalau misalnya kakak-kakaknya semua itu pemula, itu di saham yang bagus dulu. Dilihat dari apa? Dilihat dari kinerja perusahaannya. Dilihat dari kinerja perusahaannya. Misal di apa namanya di perusahaan bank
BCA lah, di bank BCA itu kan kinerja perusahaannya bagus, tiap tahun profitnya naik naik naik. Nah itu kita bisa lihat nih perusahaannya bagus nih, nah kita bisa masuk lewat situ, kita bisa beli perusahaan itu di saham yang kinerjanya perusahaannya itu bagus. Misalnya kalau misalnya di saham-saham swasta itu di sahamnya yang emas-emas, misalnya kayak MDKA. MDKA ini kan apa namanya mau buat tambang emas kan di tahun 2026 ini. Nah itu kinerja perusahaannya kan bagus nan ahnya bersentimen itu positif. Nah kita bisa beli saham MDKA ini karena kinerjanya di kedepannya bagus gitu. Terus yang kedua itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Kalau misalnya laporan keuangan itu tiap tahun bertumbuh bertumbuh bagus bagus gitu, kita bisa beli saham itu. Itu kalau misalnya di Stockbit, kalau misalnya kakak-kakaknya pakai Stockbit itu ada di finansial namanya. Ntar kita lihat. Terus prospek bisnis. Nah, kayak aku yang aku bilang tadi, kita itu harus melihat saham itu ke depannya itu mau kayak mana saham ini, mau buat apa ke depannya. Kalau misalnya nih di saham emas namanya ada tikernya EMAS. Nah, itu 2006 kan karena mau bikin tambang. Nah, itu prospek bisnisnya kan bagus. Jadi kita bisa masuk ke situ karena dia bersentimen positif gitu. Terus ada dividen historis. Kalau misalnya dividen tadi kan laba yang dibagi perusahaan. Kalau misalnya historis sahamnya itu dividennya bagus, kita bisa masuk ke situ. Misal saham yang di perusahaannya itu dividennya gede, itu aku saranin di saham bank. Terus kalau misalnya yang di swasta itu di saham-saham yang adro, terus saham-saham emas itu juga gede, terus di saham-sahamnya yang bagus-bagus gitu, yang saham-sahamnya konglomerat itu dividennya gede biasanya. Terus selanjutnya itu ada tips saham untuk pemula. Nah, ini aku saranin dari modal yang paling kecil dulu. Misal modal 1 juta, 2 juta. Kita masuklah di saham yang sehat dulu. Nah, habis di saham yang sehat itu, eh, apa namanya, kita bisa ngeliat nih, ke depannya itu kayak mana. Kalau misalnya udah ngeliat nih cara naik turunnya saham itu kayak mana, nah kita bisa mulai di trading yang saham-saham yang spekulatif tadi. Tapi aku saranin kalau misalnya kakak-kakaknya masih pemula itu, belinya di saham-saham yang sehat dulu. Kayak apa? Kayak misalnya di bank atau di yang perusahaan sehat itu kayak di perusahaannya konglomerat itu di Pak Prajogo Pangestu, di em, Bakery Group atau di mana Hapsoro. Nah, itu saham-saham yang sehat. Kakaknya bisa masuk di saham yang itu dulu kalau misalnya sekarang. Terus yang ketiga itu ada diversifikasi. Jangan kakaknya itu main di satu saham, tapi belilah di beberapa emiten saham. Karena apa? Kalau misalnya kita beli di saham A ini turun terus, kita nggak dapat untung dong. Tapi kalau misalnya kita tuh beli di beberapa sentimen, apa namanya? Kita bisa untuk kalau misalnya di saham A itu rugi, di saham B bisa jadi naik gitu. Terus investasi rutin. Nah ini kalau misalnya kita kan tadi mulainya dari yang paling kecil. Nah akhirnya kita itu investasinya tiap bulan atau tiap minggu itu diinvestasiin rutin 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 gitu. Dan akhirnya makin lama makin bertambah. Terus jangan ikut-ikutan rumor. Ini kayak contohnya itu di saham Dada kemarin. Kalau misalnya kan di saham Dada itu kan digoreng-goreng sama bandarnya ya. Dan kita ikutin rumor nih, saham Dada mau diakuisisi, saham saham ini mau diakuisisi, ini. Nah, kita jangan ikutan rumor. Kalau misalnya kita masuk dari ikutan rumor itu, kita bisa kejebak lewat situ, kita bisa rugi lewat situ. Kalau misalnya kakaknya masih pemula. Terus saran untuk pemula itu jangan terlalu sering trading. Jangan terlalu sering itu keluar masuk di saham. Karena apa? Karena dia itu bakal naik turun kan. Kita itu fokusnya itu kalau misalnya pemula itu di saham yang sehat dulu. Jangan terlalu sering trading. Kalau trading ini udah berapa udah tahu ilmunya yang gede banget gitu maksudnya kayak udah lama lah main di saham. Dan aku dulu itu main di saham itu saham-sahamnya yang sehat-sehat dulu Kak. Kayak misalnya nih di saham PTRO, BRPT, terus di saham Antam, Raja Ratu. Nah, itu kan saham-sahamnya udah bagus ya. Nah, aku seringnya itu di situ. Terus akhir-akhirnya aku trading tuh di saham-saham yang gorengan. Karena aku udah ngeliat polanya mereka. Terus menggunakan dana kebutuhan sehari-hari. Nah, ini jangan menggunakan dana itu pakai uang panas. Karena apa? Di saham itu eh, liquidnya tuh lama. Liquid itu apa? Susah dicairkan. Di saham itu susah dicairkan minimal kalau misalnya habis penjualan itu 2 hari baru bisa dicairin. Jadi gunakanlah dana yang udah apa namanya udah nggak dibutuhin lagi. Bukan nggak dibutuhin lagi sih. Maksudnya uang dingin gitu.
Terus jangan panik saat harganya saham turun. Wajar dong saham itu naik turun. Jadi kita itu nggak usah panik saat harganya turun terus gitu. Terus kita itu harus punya rencana investasi. Kita tuh harus punya rencana investasi ke depannya itu kayak mana. Kita mau apa gitu di saham itu. Begitu. Next itu ada investasi vs trading. Kadang kan ada orang yang ngomong investasi vs trading itu kan sama ya. Sebenarnya investasi vs trading itu beda banget. Investasi itu buat yang jangka panjang, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun ke depannya buat jangka panjang, long term namanya long term. Terus kalau misalnya investasi itu fokusnya di fundamental. Fundamental itu apa sih Kak? Fundamental itu masuknya analisis di keuangannya. Keuangan perusahaan itu kayak mana setiap tahunnya naik apa turun, apa di keuangan itu jelek apa enggak, laba ruginya dilihat. Nah, itu buat investasi. Biasanya ini dilakukan buat investor. Jadi kita kalau misalnya mau naruh saham di jangka panjang, buat nggak usah dilihatin tiap hari itu, di investasi itu fokusnya di fundamental. Terus resikonya lebih stabil daripada di trading. Kalau di investasi ini tuh rata-rata kan kita belinya di saham yang bagus sekalian ya, karena kita nggak mungkin naruh saham itu di saham yang jelek kalau mau investasi. Nah ini resikonya lebih stabil daripada di trading. Karena trading ini fokusnya itu di saham gorengan, buat yang keluar masuknya cepat. Terus dia itu dilakuin di jangka pendek, kayak misalnya nih 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan gitu. Nah itu di jangka yang pendek. Terus fokusnya itu di kalau misalnya trading itu analisis teknikal, lihat pergerakan harga tiap hari, tiap jam, per menit gitu. Itulah namanya trading. Terus resikonya itu lebih tinggi. Kalau misalnya kita itu udah dibeli di harga yang paling pucuk gitu. Nah mereka yang udah nggak punya barang ini yang biasanya bandar ini pada buang, ini tuh apa ya namanya? Bisa jadi kita jadi sangkuters namanya. Itu resikonya lebih tinggi daripada kita investasi. Tapi emang di trading ini tuh cepat dapat untungnya, cepat untungnya, cepat juga ruginya gitu. Oke, udah selesai. Sampai sini ada yang ditanyain Kak dari aku tadi ngejelasin. Halo, Kak Sukma, Kak Bagas, Nggak Kak ada, Sarah. Kak. Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya tuh Maksudnya yang gimana? maksudnya nggak ada ditanyakan loh, Kak. Gak ada yang ditanyain, udah jelas semua. Udah. Wow, hebat hebat. Biasanya yang apa namanya yang sebelum-sebelumnya tuh banyak-banyak nanya gitu. Apa kendalanya kakaknya sekarang berarti? Apa kak kendalanya? Adakah kendala? Mem- Memahami posisi entry ya. Gimana? Memahami posisi entry. Aduh, kurang jelas lagi suaranya kak. Memahami posisi entry. Memahami posisi entry. Kakaknya udah Iya, berapa lama nih di saham? baru 3 hari. Baru 3 hari. Aku saranin kalau 3 hari, aku bakal jelasin dulu fitur-fitur yang di Stockbit ini ya. Nah nanti Iya. besok, kayaknya aku besok mau zoom lagi. Itu buat materi trading. Aku jelasin ya di Stockbit ini ada apa aja. Kak Bunga udah buat akunnya belum? Udah ya kak? Oh, Kak Bunga. Oh, sudah Kak, sudah. Oke, udah belajar di ini belum tentang akun-akunnya yang di sini? Oh, belum. Baru Belum ya? gabung soalnya. Oke, oke, oke. Jadi aku jelasin di sini ya. Wait, ini kan fitur Stockbit nih, ada semua ini. Nih, ini ada si Adro. Nih, namanya Adro. Adro ini aku pegang lagi ya. Aku lagi megang Adro. Nah, ini kalau misalnya kalian, aduh, salah, bentar. Ini kan kalau misalnya kita buka Adro ada chart. Ini kan kelihatan case start, analysis, financial, comparison, sales analytic, crop action, dan lainnya. Nah, ini sekarang kita buka buat ini order book karena ini penting banget buat pemula.
Bentar, bentar. Waduh, bentar, bentar. Pas. Oke, di sini kelihatan kan Kak? Ini ada saham emiten Adro. Nih, kelihatan nggak Kak? Iya, kelihatan Kak, kelihatan. Oke, oke, oke. Jadi kan di sini tuh ada, kalau misalnya ini kakaknya itu buka saham Adro. Terus ini tuh kakaknya lihat di order book namanya. Di order book, nah ini tuh ada yang namanya open. Open ini apa? Open ini harga pembukaan di hari ini. Ada di 2.250. Ini harga pembukaan di hari ini maksudnya. Terus ada high. High ini maksudnya harga tertinggi di hari ini. Harga tertingginya ada di 2.280. Ini harga tertinggi di hari ini. Terus ada namanya low. Low ini tuh maksudnya harga terendah di hari ini. Harga terendahnya ada di 2.800 2.180 ini. Terus ada ini namanya F-buy. F-buy ini apa? Forex buy. Forex buy itu maksudnya tuh harga pembelian maksudnya total pembelian di hari ini tuh berapa? Ini Anda 169,53 billion. Nah, ini total pembelian harganya segini. Semuanya itu segini total duitnya. Terus ini di sini itu ada PR, PREF. Artinya REF itu apa? Revenue. Revenue itu apa? Pendapatan. Pendapatan saham di hari ini. Pendapatan sahamnya dia ini ada sebelahnya. Terus yang bawahnya lagi ada ARA sama ARB. ARA itu apa? Pasti kalian tuh sering banget kan dengar kata ARA sama ARB. Kalian tahu gak sih ARA sama ARB itu apa? Kak, halo? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, belum tahu. Belum tahu Tahu. Kak, belum tahu. Jadi ARA itu artinya ini paling sering banget orang tuh ngomong ARA-ARA, ARB-ARB. Saham A, saham B, ARB, ARA. Nah, itu tuh artinya auto reject atas. ARA itu auto reject atas. Jadi maksimal saham itu naik di hari ini itu berapa persen? Totalnya ada di angka sebelahnya ini, ada di harga sebelahnya ini. Ini maksudnya itu ini harga paling atasnya saham di hari ini. Tapi si Adro ini hari ini nggak arah. Tapi kalau misalnya di arah, harga terkininya ada di sebelahnya ini. Ini namanya arah. Naiknya kalau misalnya harga sahamnya itu masih seratusan perak, kayak 100 perak, 200 perak, itu naiknya itu sehari itu 35%. Tapi kalau misalnya harga sahamnya itu udah 1.000, 2.000, sampai 4.000, itu maksimal harga saham itu naik itu 25% sehari. Jadi tapi terus kalau misalnya harganya udah di atas 4.000, itu naiknya sehari itu 20%. Kalau misalnya masih 1.000 sampai 4.000 itu 25%. Nah, itu harga pol saham itu bisa naik sehari. Jadi nggak bisa naik lagi sampai em, lebih dari itu harganya. Nah, itu namanya arah auto reject atas. Harga mentok di atas itu berapa harga saham itu sehari itu. Bolehnya. Terus kalau misalnya ARB, ARB itu kebalikan dari si ARA. ARA itu ARB itu artinya auto reject bawah. Kalau misalnya auto reject bawah itu harga mentok bawahnya itu berapa? Nah, ini si Adro, ini mentok bawahnya itu di harga 1.925. Ini mentoknya si Adro ini bolehnya cuma sampai segini doang hari ini turunnya. Kalau misalnya lebih dari segini udah nggak bisa lagi. Ini udah harga paling tingginya, rendahnya. Kayak dibatasin gitu emang. Nggak boleh lebih dari ini. Terus ini ada forex sale, forex sale. Forex sale ini apa? Total penjualan di hari ini tuh em, berapa juta, berapa miliar gitu. Nah, ini ada 48,28 miliar. Terus di sini tuh ada AVG. AVG itu apa? AVG itu artinya average, rata-rata. Rata-rata saham ini tuh dibeli di harga berapa? Di harga ini.
20.235. Ini harga saham ini di Adro ini hari ini tuh belinya tuh harga rata-ratanya di segini. Ini average namanya. Dalam bahasa Inggris tuh artinya di Indonesia-nya rata-rata. Terus ada frekuensi. Frekuensi apa? Frekuensi itu jumlah orang yang beli di hari itu berapa banyak? Itu ada 27,11 ribu. Itu hari ini Adro itu penjualan transaksi orangnya itu ada di segini. Oke, Kak, paham Kak? Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Halo? Makanya diam-diam ya. Saya mau tanya ya Kak, Boleh? kalau yang ARA sama ARB itu kayak ibaratkan support resistance gitu ya? Beda lagi Kak. Kalau super resistan kan kayak harga kayak naik terus turun lagi terus ngebuat support lagi kan gitu kan. Resisten lagi Hmm. gitu. Nah, tapi kalau misalnya si ARA ini, ARA itu boleh boleh mentok harganya di sehari itu tuh berapa cobaan gitu. Jadi bolehnya harga itu di hari itu naiknya itu cuma buat 25%, 20% gitu. Tergantung harga sahamnya. Kayak misalnya si Adro ini kan udah harganya tuh berapa nih? Udah di harga 2.250. Nah, itu berarti dia itu harganya cuma mentok itu 25% hari ini. Kalau misalnya di resisten itu kan naik turun gitu kan. Mentok lagi di harga segitu lagi, di harga segitu lagi. Nah, tapi kalau arah ini, arah itu artinya auto di atas buat harga saham ini bolehnya di harga segitu, naiknya polnya itu di hari ini. Gitu. Kalau resisten kan dia membentuk harga lagi di harga segitu lagi, di harga segitu lagi, supportnya di bawah situ lagi, di bawah situ lagi. Kalau misalnya arah ini maksudnya kayak price-nya tuh bolehnya mentoknya tuh sampai di situ doang hari itu. Itu bedanya gitu, Kak. Oke, oke, paham, paham. Heeh. Terus ada lagi, Kak, yang mau ditanyain. Apa mau lanjut? Lanjut ya. Kak ini Lanjut, jangan Lanjut dulu Kak. jangan aja, Kak. diem aja ya, Kak. Kalau misalnya ada yang kurang paham, nggak apa-apa tanyain aja. Kita kayak temen aja dah. Soalnya aku juga masih belajar gitu. Terus ini kan di bawahnya tuh ini nih. Ini kan ada frekuensi. Frekuensi, lot, bit, over, lot, frek. Nah, ini artinya apa? Frek ini maksudnya ini 5 5 ini maksudnya jumlah orang yang beli. Jumlah orang yang beli di eh, harga di harga 2.250. Ini ada 5 orang yang beli dengan jumlah lotnya segini. Frekuensi ini apa? Frekuensi ini jumlah orangnya, lotnya itu jumlah semua yang mau dibeli itu berapa lot. Jadi kita itu bisa belinya kan satu dua lot. Nah ini tuh ada orang yang mau beli di 5 orang yang mau beli di harga bukan di harga di lot 441 dengan di harga ini 2.250. Nah itu maksudnya itu bid offer ini. Di bid ini. Bid ini kan yang kiri kiri kita itu yang mau beli dan sedangkan yang kanan itu yang mau jual. Ini kan ada over. Over ini maksudnya tuh harga yang ditawarkan. Menawarkan tuh harga ini. Ada orang yang kita udah punya saham nih, kita mau jual. Nah, kita mau jualnya itu masuknya di over ini. Tapi kalau misalnya kita mau beli, itu masuknya di bid. Bid sama over. Bid itu yang mau beli, over itu yang mau jual. Ada orang yang mau jual saham Adro ini di harga 2.270 dengan jumlah ini aja. Ada orang yang mau jual itu Adro di harga 2.260 dengan total lotnya segini 35.250 lot dengan frekuensinya itu ada 436 orang. Frekuensi ini jumlah orangnya dan ini jumlah lotnya yang mau dibeli itu berapa banyak dan ini harga yang dia jual itu berapa. Jadi di bid itu orang yang mau beli, over itu artinya orang yang mau jual atau menawarkan saham si Adro ini buat orang yang mau beli di sini. Dan ini ada harga-harganya. Harga yang ditawarkan berapa sih? Semakin tinggi harga yang ditawarkan, dia bakalan semakin cepat kebelinya atau kejualnya. Eh, Kebalikannya,
Misalnya nih, aku beli di sini di harga 2260. Ini pasti aku dapatnya cepat banget daripada aku beli di harga yang bawah-bawah ini. Karena apa? Kalau kita beli di harga yang mahal, kita pasti di paling cepetin. Tapi kebalikannya di saham, di over ini, kalau misalnya kita jual di harga yang paling tinggi, itu bakalan lebih lama daripada yang bawah-bawahnya ini. Yang paling bawah ini paling cepat kejualnya karena apa? Harga yang dia tawarkan lebih rendah. Orang pada mau beli di harga yang lebih rendah kan. Tapi kalau misalnya di bid ini orang kan mau beli di harga yang paling tinggi. Nah, itu bakalan cepat banget kejualnya gitu. Gitu. Sampai sini ada yang paham bid over ini? Ada yang mau ditanyain, Kak? Paham Kak, paham. Oke, aku lanjut ya. Kalian jangan ini ya, Kak. Jangan maksudnya kalau misalnya belum paham atau mau diulangin boleh. Terus kita masuk ke bawah-bawahnya lagi. Nah, ini ada running trade, running trade itu maksudnya ada kayak pergerakannya dia itu siapa yang jual, siapa yang beli. Action, sell. Ini berarti jual lot, jumlah lotnya berapa. Ini buyer, buyer ini maksudnya tuh siapa yang jual. Dan seller, seller ini maksudnya tuh dia dari sekuritas apa aja. RG marketnya. Nih. Kalau misalnya kalian tuh mau trading ya, ini kalian bakalan ngeliat banget di order book ini. Karena ini banget sangat-sangat berpengaruh. Nah, ini ada broker flow, value, sama volume. Nah, ini kita bisa lihat kan, nih. Ini maksudnya yang biru ini price harga, terus yang hijau ini ada XL. XL itu maksudnya apa? XL itu pengguna stok bid. Terus KZ, KZ itu sekuritas bandar dia, terus AK bandar juga, PD, YP itu bandar semua. Nah, ini ada broker summary. Broker summary ini maksudnya apa? Broker summary itu maksudnya broker mana aja yang beli di Adro ini hari ini aja. Ini KZ, KZ ini artinya saham bandar, broker bandar. Bandar ini beli di buy ini maksudnya beli. KZ ini sekuritas KZ ini beli di valuasi ini segini banyaknya duit 4,48,1 bilion. Nah, 4,81 bilion ini dibeli oleh KZ dengan jumlah lotnya B lot ini buy lot, BUY buy lot. Pembelian lotnya itu di harga segini 214,9 ribu. Dengan B average, average by average ini harga rata-ratanya, harga rata-rata si apa namanya? Si KZ ini tuh aduh, nah, di average itu harga rata-ratanya 2,283. Nah, aku saranin ya buat kakak-kakaknya, kalau misalnya mau beli saham, itu kita lihat ininya dulu. Karena kita bisa ngeliat misalnya nih kita KZ belinya di harga segini. Kita beli saham Adro ini kita bisa ambil harga di bawahnya si KZ biar dapat untung. Karena kalau misalnya KZ ini nggak mungkin kan dia itu bandar. Bandar itu apa? Bandar itu orang yang mainin pasar. Kalau misalnya orang yang main pasar masuk di harga segini, kita boleh itu beli di harga bawahnya. Misal kita beli di harga 22,35, 22,24 gitu. Nah, itu kita bisa beli di harga di bawah-bawahnya ini. Biar kita dapat untung. Kalau misalnya kita itu belinya di bawah harga rata bandar, itu kita bakal dapat untung. Itu sih. Terus di sini ada sell. Sell itu artinya apa? Sell itu maksudnya pembelian. Penjualan, sorry, sorry. Penjualan itu dilakukan oleh sekuritas mana aja? Sekuritas PD, YP, LG. LG ini apa? LG ini Trimegah Sekuritas. Trimegah ini termasuk bandar. Terus XL. Nah, kita itu apa? Sekuritas XL ini retail. Retail ini kayak apa? Kayak kita. Kita itu retail. Retail ini kayak XL, XC, CC, Henan, Citadana. Nah, itu maksudnya retail. Retail itu apa? Orang yang kayak kita belinya masih di harga volumenya sedikit gitu. Itu namanya retail. Terus kalau bandar, bandar ini main volume yang gede. Jadi kayak misalnya nih ada bandar yang membeli saham A. Nah, dia dipastiin sahamnya itu bakal naik karena apa? Dia langsung diguyur sama bandar. Terus retail itu biasanya masuknya itu udah di atas udah di
atas retail, di atas bandar. Makanya seringnya itu retail itu kena harga yang rugi gitu. Terus ada di sebelahnya itu ada ini Esval. Esval itu valuasinya berapa banyak. Sell val. Penjualannya itu di berapa banyaknya. Ini di PD ini ada di angka 29,9 billion. Artinya sekuritas PD ini menjualnya hari ini tuh ada di 29,9 billion. Terus kalau misalnya ini kan kita kan XL ya, maksudnya kalau misalnya kakaknya semuanya pengguna Stockbit itu maksudnya ke XL. XL ini hari ini dia ngelakuin penjualan itu di angka segini 9 billion dengan S-lot. S-lot itu maksudnya jumlah lot yang dijual. Itu ada di angka 39,8 ribu. Di sell effect rata-ratanya di harga segini 2,239. Nah, itulah maksudnya broker flow ini. Kita kalau misalnya mau trading, itu kita bisa ngeliat broker flow. Siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar. Kalau misalnya em, retail ini udah mendominasi pembelian, itu bisa dipastiin harga sahamnya bakal turun. Tapi kalau misalnya si bandar ini yang bakal ngelakuin pembelian, nah itu bisa dipastiin harga sahamnya naik. Gitu. Paham nggak, Kak? Atau kurang jelas aku jelasin lagi? Halo, Paham Kak, paham. iya Kak? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa mau lanjut? Kok kalian diam-diam aja ya? Coba sih ini tanya G apa gitu. Soalnya biasanya yang Zoom-Zoom itu kayak pada nanya-nanya mulu. Soalnya aku seneng malahan. Makanya dia ditanyain nggak gitu. Kayak mau tanya Kak, Oh, oh, boleh, boleh. soal Tapi yang ngomongin tadi, ya. yang soal bandar-bandar tadi loh, Heeh. yang bawah. Oh, wait, wait, wait. Nah, like this. Semisal nih, saya kan mau trading di trading gitu ya, mau tradingin gitu ya. Ya, Soalnya tadi kan kakaknya bilang harus melihat yang bandar-bandar ini loh. ya, benar. Tadi saya kurang paham yang soal semisal yang kayat itu kan tadi kan bandar tuh. Heeh. Kalau bandarnya baik, kita ikut baik itu juga ya. Iya, soalnya kalau misalnya bandar kan dia mau naikin harga. Bandar ini kan tipe orang, bukan tipe orang, tipe, em, ya bener sih orang sih yang mainin. Tipe pasar yang tipe apa ya pengendali market lah misalnya pengendali market yang mau naikin si emiten ini si saham A ini. Jadi kalau mereka mau beli sahamnya itu pasti mau naikkan. Nah itu kalau misalnya sahamnya mau naik kita ikutan beli nih. Tapi kalau misalnya si retail ini udah beli bisa dipastiin sahamnya itu udah nggak menarik lagi karena retail itu nggak bisa naikin harga kak. Tapi kalau misalnya bandar itu udah beli, wow bandar beli nih mau naik nih harganya kita ikutan beli gitu. Kalau cara mengetahui bandar ngebeli atau ngejual dari mananya? Ini dari sini. Ini kan buy kan artinya pembelian. KZ itu beli. Nah, Bandar beli ini berarti. Oh, Gitu. Kalau misalnya ini, oh gitu. misalnya nih, terus kalau misalnya retail, retail kayak XL, XC, terus apa ya retail tuh? eh Retail-retail CC. Di sini jarang ya ada retail ya. CC, XC, sekuritas diapain aja pokoknya ya. Nah, itu beli. Nah, artinya susah naiknya karena udah apa? Udah mendominasi si retail gitu. Oke, oke. Gitu. Ada lagi Kak, Kak Bagas, Kak siapa nih? Siapa aja sih Kak Dharma, Kak Sarah, Kak Bagas, apakah ada yang ingin ditanyain terkait ini? Atau ini, apa gitu? Atau aku pemula Kak, aku bingung mau milih saham apa gitu. Boleh ditanyain. Bandar itu apa aja, Kak? Bandar itu apa aja? Iya, Bandar itu MG. Ini ya Kak, aku kasih tahu. Kalau misalnya si MG ini udah beli, itu udah pasti sahamnya naik. MG itu makainya itu artinya tuh apa namanya?
Semesta Sekuritas. Si bandar ini memakai si MG ini rata-rata biasanya tuh. Kalau misalnya si MG ini udah beli, oh ini sahamnya udah pasti mau naik. Karena apa? MG itu belinya itu pasti di gede. MG. Wait, aku cari dulu MG itu ada kayaknya di sini tadi. Nah ini nih MG. Ini MG. MG. MG Semesta Indovest Sekuritas. Ini adalah bandar tergede. MG. Apanya aja MG ya. Terus yang kedua itu Berarti ada kalau DX. Hmm? Gimana? berarti kalau bandarnya keluar ikut keluar ya Kak? Iya, soalnya kalau misalnya si bandar ini keluar, mereka juga jualnya itu nggak kira-kira langsung gede sekali gitu loh, Kak. Jadi kayak ngeri gitu, pintar-pintar aja kita. Kayak pantau terus. Kalau misalnya nih, hari ini si MG ini keluar kan, ini. Kayak MG ini kan keluar nih, di sel dia. Nah itu artinya udah kayak, udah nggak dipegang nih sama bandar. Terus yang kedua itu ada namanya Trimegah. Trimegah itu lambangnya tuh LG. Ada nggak ya di sini? LG. LG. Oh ini nih ada di nomor 3. Trimegah Sekuritas Indonesia. Ini termasuk bandar Trimegah ini. LG ini bandar dan di sini kan LG ini udah pada keluar ya apa namanya bandar-bandarnya ini udah ngeri sih karena udah pada dibuang sama bandar-bandarnya. Terus ada lagi KL. KL ada nggak ya KL? Nah ini ada HP, HP Henan. Ini bandar ini, HP Sekuritas HP. Henan Putri Putih Putih Rai Sekuritas ini adalah bandar HP. Terus apa ya? Kalau misalnya si retail itu pakainya tuh XL, XL. XL ini apa Stockbit Sekuritas Digital kita. Aku pakai Stockbit ini di Stockbit ini. Terus di apa lagi ya? Di PD, PD. Nah ini PD, ini retail nih, PD. Waduh, internet habis. PD Indo Primer Sekuritas. Nah ini termasuk retail. Indo Primer Sekuritas ini. Ini termasuk retail. Diapain aja retail keluar apa namanya bandar keluar. Nah ini yang lagi megang-megang ini siapa aja ini diapalin. Nah ini KZ, KZ ini artinya tuh bandar bandar, wait, sorry, KZ ini artinya bandar asing. KZ bandar asing, terus kalau misalnya si MG, LG tadi kan bandar lokal. Nah tapi kalau si KZ ini bandar asing. Terus AK, AK ini juga asing nih AK. AK ini artinya UBS, UBS. Aduh, kok tuntur sih. Wait, Kak. AK ini artinya tuh bandar asing. AK bandar asing. CC, CC ini maksudnya tuh Mandiri Sekuritas yang pakai saham banknya Mandiri. Terus ZP, ZP ini Maybank, Maybank, Maybank Sekuritas. Terus kalau misalnya BK, BK asing. Ini rata-rata ya. Aku lihat Ardro ini lagi diakumulasi sama si asing, bandar asing. Terus AZ, AZ tuh Sukor, 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 Sukor Invest. YU, YU, YU itu CGS artinya. CGS ini bandar asing, terus HD, HD apa ya? HD nggak tahu deh apa. TP, TP aku nggak tahu. OD, OD, OD kayaknya dia bandar-bandar bandar juga. YB. Nah ini kakak ini bisa diapalin siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar. Nih, ini tuh artinya broker action. Ini tuh namanya big distribution, distribution. Distribusinya gede, terus yang netral ini artinya biasa aja, terus yang big ACC ini big action ya, big action ya.
gede di akunnya apa di distribusinya, di actionnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain Kak? Apalagi nih? Apakah nggak mudeng ya aku tadi, apa kurang ini ya, kurang jelas kah aku tadi ngejelasinnya? Atau gimana Kak? Apa aku ngulang dari awal apa kayak mana? Apa jelas banget, apa kurang banget, atau gimana? Kok diem-diem aja ya? Udah jelas Apakah kok. ngantuk? Udah jelas. Udah jelas. Terus kakaknya sekarang Ya, mau nanya apa nih tentang di saham ini? Kan kakaknya pemula banget ya, pasti banyak banget dong yang mau ditanyain. Kak Bagas, Kak Bunga, Kak Huawei ini siapa ya? Kak Dharma ya? Kak Sarah, Kak Sukma, ada nggak? Atau mau lanjut tentang bisa Lanjut dulu, Kak. gimana? Tadi dulu. Lanjut. Oke. Terus di sini ini kelihatan kan? Ini ada case kalau misalnya kita buka emiten tuh ada chart, case start analysis, financial, compression, sales analysis, sama crop action dan di sini insider, profile dan stream. Nah ini di chart ini ngeliat chartnya nih naik turunnya saham itu sehari ini berapa? Ini kan dilihat kan. Nah ini tuh apa namanya? Kalau merah itu artinya dia turun. Kalau misalnya hijau dia naik. Merah turun, hijau naik. Terus ada kayak stat. Nah ini adalah kayak misalnya apa ya namanya? Naik keuntungan dia. Ini ada kuartal satu, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kalau kuartal satu ini tuh masuknya tuh di bulan satu sampai bulan 3. Kan satu tahun itu ada 4 kuartal, kuartal satu sampai 4. Kalau kuartal satu itu dihitung dari bulan satu sampai bulan 3. Itu kuartal satu. Dan pendapatan si Adro ini ada di 1,22,5 bilion. Tapi ini menurut aku turun ya daripada 24, daripada 23. Tiap tahunnya turun menurutku si Adro ini. Jadi aku bisa ngeliat dari sini tuh, oh saham ini kok tiap tahun, kok tahun 2025 itu turun ya. Jadi aku bisa analisis dari situ. Kalau misalnya turun, aku nggak berani lah invest di sini gitu. Terus ini ada annual itu totalnya. Terus, eh, baik. Nah, terus ini ada namanya dividen. Dividen ini maksudnya tuh si saham Adro ini bagi dividennya itu berapa banyak di tahun ini. Ini dia ada di 311,83 bilion. Ini adalah eh, profit si Adro ini buat pemegang sahamnya itu namanya dividen. Dia bagi-bagi dividen itu sebesar ini. Terus payout rasionya ada di sini. Payout rasio itu rasionya berapa persen? Itu ada di 138,91%. Nah ini kalau misalnya kakaknya suka dapat dividen dari saham ya, aku saranin itu beli Adro karena dia gede banget ini dividennya. Terus ini ada free float. Free float ini apa maksudnya? Ini kak, aku saran ya, kalau misalnya kakaknya mau beli saham itu lihat free floatnya. Free floatnya itu dilihat banget kalau aku beli saham itu lihat free floatnya nih ada free float jadi dia habis kayak start karena kalau misalnya free float ini harga saham itu yang ditawarkan ke publik. Kan kalau misalnya saham itu yang diberikan kepada publik itu berapa persennya nah ini di Adri ini 28 persennya dibawa di publik kita yang milik itu 28 dibalikin ke publik itu sebesar 28 persennya dan sisanya apa di sisanya itu di 7 no 60 no 72 persennya itu masih dimiliki sama perusahaan. 70%, 2% masih belum perusahaan itu menurut aku bagus. Kalau misalnya kita mau beli saham, aku saranin tuh lihat free floatnya. Kalau misalnya masih kecil kayak gini,
ini kan masih kecil ya. Rentangnya itu menurut aku yang bagus itu antara 20 sampai 40. Kalau misalnya semakin kecil free float itu semakin bagus. Karena apa? Yang megang kan masih banyak perusahaan daripada publik. Nah, itu bagus. Soalnya kalau misalnya udah banyak kan yang publik yang pegang, umum yang pegang, itu bakal susah naiknya. Dan perusahaan udah nggak megang sahamnya lagi. Udah jelek artinya. Ini aku saranin kalau misalnya beli saham itu lihat free float-nya. Gitu. Kayak di contohnya itu di saham yang udah gede itu di saham padi. Di saham padi itu free float-nya udah 97%. Artinya apa? Udah 97% yang di apa namanya? Udah dibagiin kepada publik. Jadi udah jelek menurut aku. Dan ini si Adro ini masih kecil karena dimiliki publiknya masih segini. Gitu, Kak. Mau tanya ya, Kak. Ya, Jadi yang untuk privat tadi yang semisal acuan buy yang paling bagus itu persennya sedikit itu. iya, semakin sedikit semakin baik. Karena apa? Karena kalau misalnya saham itu udah di ini kan free float kan maksudnya saham yang dibagiin kepada publik itu berapa persen. Kalau misalnya udah banyak yang megang sahamnya nih di publik, berarti perusahaannya tuh udah nggak pegang apa-apa lagi dong. Udah susah buat naikin si harga ini. Jadi udah susah karena udah banyak yang dimiliki sama si publik. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian beli saham itu lihat free float-nya. Kalau misalnya masih kecil, lebih kecil lebih baik. 9% nih. 20 sampai 40 masih aman lah. Ada saran berapa persen untuk beli nggak, Kak? Ada 20 sampai Berapa 40 persen? itu masih aman. Tapi kalau misalnya di bawah itu aman juga. Tapi asalkan jangan lebih dari 50 lah ya. Karena udah jelek. Karena udah kayak 50% dimiliki sama publik. Berarti perusahaan aslinya udah kayak udah nggak memiliki lagi nih apa namanya sahamnya gitu. Ini berguna untuk scalping atau swing ya? Bergunanya buat semua ya, mau dia di invest, mau dia di scalping, mau dia di swing. Karena apa? Itu bakal berpengaruh banget. Kalau misalnya udah di scalping atau di swing pun itu ngeliat ini kan, apa namanya, free floatnya juga. Kalau misalnya udah banyak yang dimiliki sama publik mah dia udah bakal susah di ini dinaikin kan. Jadi aku saranin kalau misalnya kakaknya mau invest atau mau apa namanya eh trading itu lihat free floatnya dulu. Kalau misalnya udah tinggi banget 97% kayak saham padi tadi, aku saranin jangan masuk deh karena itu udah gimana ya udah dimiliki sama publik semua. Terus kalau misalnya kakaknya mau trading itu dilihatnya di pergerakan harga. Makanya kalau mau invest itu lihatnya di finansial, di sini finansial, di keuangannya. Ini ada beberapa pola berbagi. Nah ini di sini. Soalnya ini ada di analisis nih. Ini kan ada analisis dibuka kan. Nah ini ada analisis price target for Adro. Analisis harga target untuk Adro. Adro ini menargetkan harganya itu di targetnya itu 2.500 targetnya dia. Terus kalau harga sekarang ini harga di sini, harga sini current 2.260 ini harga sekarangnya. Terus harga yang paling rendahnya itu 2.000 dan yang paling tingginya itu di sini 3.800. Ini targetnya si Adro perusahaan tersebut. Terus kalau misalnya ke bawah lagi ini ada revenue itu pendapatan pendapatan Adro per tahun. Di 2024 dia pendapatannya ada di 32,947 bilion. Terus revenue itu artinya pendapatan. OP itu artinya operation profit. Profitnya si Adro. Operasi profitnya. Tapi belum dia itu masih kotor. Profit kotornya. Itu Adro itu ada di 11,2,2,276 bilion. Sorry. Itu di tahun 2004. Nah, itu kita bisa analisis kalau misalnya kita mau investasi di saham Adro ini, kita bisa lihat nih. Tiap tahun itu naik apa turun. Kita bisa lihat sini.
profitnya berapa, pendapatannya berapa, tiap tahun naik apa enggak. Nah, ini Adro ini naik tahun ini 2026 ini udah naik 42 billion, sedangkan tahun ini kemarin itu turun tahun 2004 32. Nah, itu bisa lihat ini. Kalau misalnya tiap tahun naik itu berarti sangat bagus perusahaannya begitu. Net income artinya pendapatan pendapatan income-nya berapa, pemasukan masukan bersihnya itu ada di 21,873 billion. Ini tahun 2024, terus ini bisa lihat sendiri 2020 berapa EPS. R per share. R per share ini artinya tuh per sahamnya itu berapa. Ini ada di ini harganya ya 711 itu per lembarnya. Earningnya itu berapa. Terus seharus analisis ini ada finansial. Nah, ini bisa dilihat finansialnya itu ada income statement, pendapatan, terus balance sheet itu keseimbangan, keseimbangan dan ada tadi cash flow. Nah, ini keseimbangan aset lancar, aset tidak lancar. Ini kalau misalnya kakaknya mau apa namanya investasi jangka panjang, lihat itu di keuangan sini. Karena apa? Karena bisa ngeliat tiap tahunnya itu naik apa turun. Pendapatannya sih saham ini itu diferensial. Finansial itu keuangan. Terus di sini tuh ada piutang usaha, ada piutang lain-lain. Piutang itu apa? Piutang itu dia ngutangin ke perusahaan lain. Kas itu maksudnya modalnya berapa, kas yang dipegang itu berapa. Piutang itu dia itu apa namanya? Dia itu pinjemin ke perusahaan lain itu berapa ini, berapa billion itu ada di sini tahun 2005 piutang usaha. Kita pinjemin duit ke orang lain. Terus nah ini ada liabilitas. Liabilitas itu artinya utang. Dan ekuitas. Ekuitas itu apa? Modal. Ekuitas itu modal. Liabilitas itu utang. Liabilitas itu liabilitas jangka pendek ini maksudnya yang jangka pendek, terus yang liabilitas jangka panjang total liabilitas total utangnya. Dan ini ekuitas itu maksudnya kan modal ya, modal di saham. Modal di sahamnya itu berapa miliar dolar, terus tambahan dari disetor itu biasanya dari investor atau dari mana-mana. Yang kita kalau misalnya analisis saham itu kalau buat jangka panjang itu di finansial. Nanti aku minggu depan mungkin bisa ngeliat apa namanya bisa seri-seri tentang finansial ini ya kalau misalnya kita mau investasi itu di saham yang bagus itu di keuangan yang mana. Terus ada selanjutnya itu comparison. Oh ini sama aja kayak ini, sama kayak ini keuangan. Ini minggu depan aja aku jelasin secara oh ini tiap tahun itu dia naik apa turun. Kalau misalnya dia hijau dia naik, eh, kalau misalnya dia merah itu turun turun. 2026 nih dia turun sebulan itu berapa. Nah ini corp action, sebelah ini ada corp action. Ini yang aku tadi sebut dividen. Dividen ini Agro ini bagiin sahamnya itu gede banget dividen. Di tahun 2000 baik. Nih di tahun 2024 dia itu bagiin dividen per lembarnya itu 1.358. Itu per lembar ya. Berarti kalau misalnya dikali 100 lembar satu lot, itu dia dapat dividen itu 130.000. 130.000 buat si Adro ini. Jadi kalau misalnya kita pegang satu lot Adro, kita dapat duit itu 138.000, 135.000. Megang doang itu nggak dijual, nggak diapa-apain. Nah itu dapat gede segini. 1.350.000. Jadi kalau misalnya kita megang sampai tanggal segini, sampai tanggal kumdet ini, sampai tanggal 26 November 2024, kita dapat duit ini segini. Sampai tanggal segini. Nah ini recording date ini, maksudnya nama kita itu pencatatan namanya. Siapa aja yang berhak mendapatkan si dividen ini sampai tanggal si come date sampai ex date. Itu
Terus payment ini maksudnya pembayaran. Jadi kalau misalnya kita ini ya beli di saham yang pengen dividennya aja itu kita cari dividen itu yang gede di dividen. Contohnya si Adro ini. Adro ini gede banget. Terus tahun Desember 2004 ini ada 106 per lembar, kecil lah ini. 10.600 cuma lotnya. Nah ini ada 106 6,69 ini ini Juni 2025 ini bagian segini. Terus ini yang terbaru kemarin ini yang bulan Desember 2024 karena si Andre ini bagiin dividen 14.500 buat pemegang sahamnya. Aku kan beli di Andre ini. Jadi aku tuh dapat duit satu lotnya itu 14.500. Itu karena aku megang sahamnya. Terus saham yang di dividennya gede itu menurut aku di bank. Di Bank Mandiri itu juga gede sekitar 45.000 per lotnya. Jadi kalau misalnya kita megang Agro sampai tanggal si update ini, kita bakalan dapat duit 45.000 per lotnya. Misal kita pegang 110 lot nih, kita punya 10 lot mandiri. Nah, kita bakal dapat duit 450.000 gitu. Oke, Kak, sampai sini ada yang tanyain? Apa kurang jelas, Kak? Kak Bagas, Kak Bunga, Kak eh, Dharma ya? Kak Dharma, Kak Sarah, Kak Sukma, ada yang mau ditanyain nggak? Halo, Lanjut ya, gimana Kak? lanjut. Lanjut, beneran gak ada yang ditanyain? Aku ini deh, udah dulu ngejelasinnya. Sekarang sesi kalian nanya apa keluhan kalian. Keluhan Kak Sukma apa nih? Bisa. Cuma aku yang pengenin ini Kak, Em, posisi entry, terus di mana pasang stop loss sama take profit gitu aja. Oh itu buat pertemuan besok. Oh gitu. Iya, hari ini kan masih pemula banget ya. Jadi aku jelasin yang bener-bener kayak pemula gitu loh. Karena ini banyak anak-anaknya orang-orang, maksudnya bukan kakak-kakaknya ini baru buat akun. Jadi belum ngerti kayak fitur-fiturnya gitu. Terus Kak Bagas ada yang ditanyain nggak? Apa kayak gitu? Ini kayak gimana sih Kak? Stop it ini gitu atau di sekolah Soal kakaknya soal nih? screener ya, soal screener, Ya, soal soal screener, gimana Kak? screen- soal screener kak, Internet aku jelek. Bisa diulangin nggak Kak? soal screener, Oh, screener. Wait. Ini. Read like this. ya Nah, screener. Nih, aku ajarin cara nyari saham yang bagus. Di screener. Buka screener. yang yang kan belinya, ya belinya kan kayak beli sore, terus jualnya pagi tuh kak. Ya, nih aku ajarin aku. Ini aku ya, tapi. Karena tiap orang itu beda-beda. Analisis aku. Kita buat screen tuh kan yang ini nih. Screener. Like this. Nah, kita terus ke bawah. Kita cari teknikal. Teknikal, in like this. Terus aku mau nyari yang rebound on bullish trend. Aku cuma di sini aja sih. Nyarinya tuh saham-saham yang bagus. Terus kita lihat ke, misalnya nih aku analisis satu, oh ini saham-saham yang mau rebound. Nah, aku bisa lihat beli sore itu jam 2-an atau jam 3-an itu di saham-saham yang ini. SIP nih misalnya nih, aku beli siang. Karena SIP ini kan mau bullish.
Nah ini bitnya udah tebel banget. Bitnya orang yang mau belinya. Nih, di saham SIP ini aku bisa masuk lewat sini. Aku bisa ngeliat di sini. Order booknya udah tebel banget karena ini orang yang mau beli itu lebih banyak daripada ini, malah nggak ada yang mau jual sahamnya karena mereka di SIP ini tuh naik banget kan. Nah itu aku bisa masuk lewat sini. Ini sekitar aku sendiri di teknikal tadi. Oh ini bagus nih saham SIP, bitnya masih di kiri. Terus aku lihat lagi nih ke bawah. Ke bawah itu di, nah ini di broker summary. Di broker summary ini siapa aja yang beli, siapa aja yang jual. Di sini ada retail. Oh retail beli, oke setelah masih aman karena juga kadang tuh ada bandar yang dia itu jadi retail. Terus si Excel ini jangan kalian itu ya belinya cuma sedikit-sedikit karena dia retail ya. Excel ini malah kadang tuh yang jadi pembelian tergede. Tapi bisa jadi emang si retail itu kalau saya lihat di top buyer, top pembelian itu udah ngeri. Terus yang kedua ada MG. MG itu apa yang tadi aku bilang itu badannya yang tergede. Badan yang tergedenya itu kan si MG. Jadi kalau misalnya badannya udah masuk gede, ini udah bagus karena badannya megang duit. Terus AZ, AZ ini kan apa namanya badar asing juga, badar asing masuk di bukan. AZ ini badar negeri. Kalau misalnya AZ, AZ ini masuk, badarnya beli, oh bagus nih, AG dibeli. Nah ini aku bisa nyimpulin kalau misalnya dia itu lagi diakumulasi sama si bandar. Terus yang kedua itu aku biasanya lihat itu pergerakan per harinya. Day, satu day. Ini kan ada satu day, 5 day, 2M, 1 month, 3 months, 6 months. Nah itu aku bisa lihat per hari. Per hari ini si saham ini tuh naik terus gak sih? Kalau misalnya dia udah naik sampai beberapa kali, aku udah nggak berani masuk karena takutnya kebanting nanti. Kalau misalnya masih satu kali satu hari naik gitu, aku masih bisa beli. Karena apa? Kayak masih aman lah satu hari naik. Besoknya bisa naik lagi. Kalau misalnya udah beberapa hari itu lebih ngeri. Karena apa? Biasanya dia kan suspend. Suspend itu apa maksudnya? Suspend itu maksudnya saham yang udah naik beberapa hari. Udah 5 hari, 6 hari arah auto reject atas hari itu yang udah mentok atas itu tadi harganya tiap hari naik. Nah, terus dia itu besoknya di hari ketujuh itu suspend. Suspend itu biasanya berapa hari? Satu hari kalau misalnya dia baru suspend satu kali. Kalau misalnya besok lagi dia arah lagi sampai 2 hari, nah itu biasanya suspend kedua. Suspend kedua itu biasanya sampai semingguan dan itu agak lamaan. Udah. Kalau misalnya dia nggak lama diurus sama si perusahaannya, itu analisis aku paling sederhana. Gimana kak? Bagus. Iya, bagus ya. Bagus apa bagus bagus ya? Ada racikan screenernya nggak kak? Hah? Racikan screener sendiri gitu. Gimana kak? Racikan screener sendiri. Kayak Oh, buat screener sendiri sendiri. loh. Aku pernah pakai screener sendiri, tapi aku kayak lebih percaya ini malah daripada screen aku sendiri. Karena aku kayak misalnya beli pakai screener di stok gitu ini ya. Ya aku pernah pakai screener sendiri. Besok deh. Besok aku mau zoom lagi, nanti join ya besok. Aku tutorin pakai screener ini. Tapi aku lebih seringnya pakai ini doang. Karena kayak ampuh aja gitu menurutku daripada screener sendiri. Gitu. Terus aku tuh biasanya lihat emiten yang mau naik itu tuh dari berita. Beritanya tuh misalnya nih, kan kemarin tuh eh, ada berita di perikanan kan mau naik, mau apa namanya, mau mentarifkan pajak itu 0% ke Jepang. Nah itu pasti saham-saham perikanan itu langsung pada naik semua. Nah itu aku bisa lewat situ. Pasti naik soalnya itu. Dan di screener teknikal ini udah pasti ada di situ. Jadi aku enak aja, oh sentimen apa sih yang, emiten apa sih yang mau naik. Jadi aku bisa lihat situ. Kalau screener sendirian tuh kadang agak meleset sama. Aku Kalau bisa lihat situ cari doang. beritanya tuh, kalau cari beritanya dari mana kak? Gimana? Kalau cari beritanya yang cepet tuh,
Oke. Kalau lihat berita yang cepat itu, kakaknya rajin-rajin banyak itu baca berita itu di Google daripada di TikTok. Kalau di TikTok itu udah naik beritanya, udah pada tahu, udah kayak apa ya namanya, udah kadaluarsa lah ininya tuh. Jadi rajin-rajin itu baca IDX terus berita-berita itu apa aja ya? Bentar, lihat dulu. IDX channel itu berita CN CNBC CNBC Indonesia itu bisa lihat dari Google. Kakaknya ikutin aja ini berita-berita itu. Dia apa itu pasti dia cepet banget itu update berita. Daripada di TikTok. Di TikTok itu biasanya atau di IG. Di TikTok itu udah berita-berita kemarin-kemarinnya baru diupdate. Kalau misalnya di berita kayak gini kan benar-benar real time gitu. Terus kabarbursa.com itu. Terus ada juga apa ya? Cari aja berita-berita di itu di Google itu banyak. Terus ada Murex, MUREKX. Nah, itu biasanya berita-berita update saham mereka-mereka itu. Rajin-rajin banyak berita di situ. Kalau misalnya nih ada tarif nol kan ada langsung ada keluar nih berita di situ. Kita bisa langsung beli bisa perikanan. Kalau misalnya udah berita muncul pasti naik soalnya. Gitu. Ikutin aja channel-channel mereka kak. Atau kan misalnya kita kalau misalnya buka berita kan ada ini apa namanya? Eh, apa namanya? Kayak nyalakan notifikasi di kalau misalnya kita buka Google gitu. Kayak iya aja nyalain notifikasinya nanti kan biasanya keluar ada berita apa aja. Apalagi nih Kak Bagas atau kurang jelas. Udah, Kak. Gimana? Jelas? Udah jelas. Oke, nanti ikutin aja ya channel-channel yang aku rekomendasiin tadi. Itu pasti ada update banget soal saham. Daripada kakaknya itu ngeliat beritanya itu di TikTok. Kalau di TikTok itu udah inilah, udah kadaluarsa. Terus nextnya ada yang mau ditanyain lagi. Kak Bunga. Oke, Kak Bunga. Halo Kak Bunga. Kak Bunga, apakah ada di sini? Ada yang ditanyain nggak Kak? Nggak apa Kak, kalau misalnya kakaknya baru buat akun terus bingung nih, di ini tuh gimana sih cara belinya atau ini. Nanti aku jelasin. Nggak ada Kak. Terus soalnya ada Huawei. Gue ini Kak Dharma ya. Kak Dharma ada ditanyain nggak Kak? Dharma. Kak Dharma. Are you there? Guys, jangan diam-diam aja ya. Aku bingung masa ngomong sendirian. Gak apa, aku kayak jadi apa ya namanya? Buat belajar bareng gitu loh. Jadi kalau misalnya aku apa namanya kurang jelas atau apa gitu, ya udah ngomong aja gak apa-apa. Kita temen. Kak, caranya masang TP gimana, Kak? Cara Dulu, apa? Kak. Cara apa? Masang TP. Kan Mas, udah dibeli. Masang oh, TP 2% gitu loh. bentar. Kan belinya kan sore. Rencana aku Mm-mm. pasang TP 2% paginya. Oh, Otomatis, oke. otomatis kejual gitu ya. Oke. Itu ada di sale. Bentar-bentar. Misalnya nih. Nih, kan ada kan sale kan, Kak? Sale. Terus kakaknya itu mau TP di 2%. Kalau misalnya udah naik 2%, otomatis kejual gitu kan?
Iya Kak, iya. Nah, itu kakaknya tuh naikin aja, dia itu harganya di harga yang mau kakak jual. Misalnya nih kakaknya beli di eh, harga 100. Nah, kakak sell aja, masang sell di harga 102. Terus masangnya itu di ini, di apa sih, bentar-bentar aku lihat dulu di HP ku. Oh, ini yang lain. Nih misalnya kan kakaknya beli sore, terus mau pasang TP di 2% nih. Kan ada sell. Terus kita masukin jumlah harganya itu 2% lah minimal gitu. 2% dari harga sekarang gitu kan, biar dapat untung 2%. Ya udah masukin aja 2%-nya. Misal beri 100, terus jadi 102. Dan itu ada namanya expiry di Stockbit itu. Expiry terus apa namanya, good, buat good till challenge. Itu buat maksudnya buat diaktifin sampai 2 bulan ke depan. Jadi nanti otomatis itu kalau misalnya dia harganya naik, otomatis kejual gitu. Jangan diaktifin buat harian, tapi buat di challenge hari besoknya sampai 6 bulan ke depan gitu. Terus harganya tuh dinaikin sampai udah 2%. Jangan di saat itu harganya pas harga, pokoknya masang price itu di atasnya. Biar terus expire-nya itu dinaikin buat ke gold tip, gold till challenges. Itu ada di penjualan, waktu mau jual ada gitu. Bisa dipahami nggak Kak? Atau kurang jelas? Kak Bagas, Bisa contohnya dilihatin nggak Pak? Caranya gitu loh. contohnya, kakaknya bisa bagiin layar nggak? Soalnya ini aku nggak ini bagiin layar ke ininya langsungan. Kakaknya sekarang lagi nge-hold saham nggak? Enggak ya Kak? Oke, Soalnya day trading. bentar aku ini dulu ya, mau masukin pin tradingku dulu. Aku stop layar dulu. Oke, udah kelihatan belum Kak? Sebenarnya udah. Nah, ada kan? Nah, ini kan aku punya di saham Bank Neo BBYB di ini. Kan ada kan BBYB. Aku punya saham di sini. Terus aku pasang sell, sell. Oke, nah ini aku masukin sell ordernya itu, hmm, sell ordernya dua. Ini aku masih minus ya guys. 2 lot gitu kan. Terus kita mau em, price-nya itu dimasukin ke harga yang kita mau untungin. Itu pakai limit order ya Kak? Hah? Itu pakai limit order ya? Iya, pakai limit. Nih misalnya nih aku mau ngambil keuntungan di apa namanya di BBYB ini 7% ya. Aku masukin price-nya langsung di angka 7% ini. Mau apa jual di angka 7% ini. Jadi biar nanti itu udah dapat untung 7% ini. Masangnya di sini kan aku.
jual di 2 lot, terus harganya segini. Terus aku buat experience-nya itu good till challenges. Nah, abis itu di sell. Tinggal cepat-cepat ini. Aku gak mau nge-sell ya. Ini contohnya di sell aja. Nah, nanti waktu dia udah naik, udah sampai 7% ini, kan otomatis kan aku udah kejual. Jangan masangnya itu di good for day. Good for day itu cuma buat hari itu doang. Kalau misalnya good till challenge bisa sampai besoknya. Besoknya gitu. Gitu aja buat masang TP itu. Kita masukin harga price-nya. Misal kita untung cuma 2%-an. No, aku minus ya guys misalnya. Nah ini aku untung 2%-an ya. Misalnya nih. Ini kan aku jual 2 lot. Terus aku masukin harganya itu 570. Nah ini profit loss-nya kan udah 2%. Nah aku tinggal ini aja udah ketahuan nih aku mau untung 2% di sini. Nah aku buat ininya gotil challenge it, terus langsung ku sell. Nanti kalau misalnya udah harganya udah di harga 570 ini otomatis udah kejual gitu Kak. Itu aja. Tanpa limit order sama pending order nggak bisa ya? Em kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya Beno atau sell no gitu. Nggak bisa. Gimana Kak? Gimana? Nggak kedengeran? Maksudnya maksudnya Beno langsung gitu loh. Nggak. Nggak bisa. Hmm, harus gini. Itu kok ngatur pengaturannya setelah market tutup bisa nggak? Nah ini Kak, kakaknya malah bisa pakai take profit ini. Di take profit aja, bukan di limit, di take profit. Ini misalnya aku sell order lotnya 2 ya di ini. Target price-nya berapa? Target price-nya itu di 507. Wait, 572. Aku dapat untung 2%. Nah, itu terus aku sell aja. Itu di take profit. Take profitnya ini. Take profit. Aku sell. Jadi nanti kalau misalnya harganya udah segini bisa ke sell. Terus aku udah dapat untung 2% gitu, Kak. Gimana Kak tadi ngomong nanya apa? Kalau kan market tutup kan nggak malamnya, itu kalau diatur diatur bisa ya? Bisa dong. Ini kan kita pakai good deal challenges. Ini buat 6 bulan ke depan sampai berlakunya. Jadi kalau misalnya pakai marketnya tutup, kita bisa atur sekarang. Kakaknya juga bisa kalau misalnya ngatur hari ini buat besok pagi. Tapi pakainya expertnya yang gold tail challenge ini. Di take profit. Di take profit ini. Di TP. Di take profit. Bukan yang di limit. Di take profit ya. Di sini. Terus atur price-nya berapa buat ngedapetin di untung segini. Gitu. Saham ini bukannya jam berapa, Kak? Saham itu kalau misalnya kan Senin sampai Jumat kan jam kerja bursa. Jam 9 buka. Senin sampai Kamis itu jam 9 buka, jam 12-nya istirahat. Terus setengah duanya lanjut lagi sampai jam 4. Tapi kalau misalnya di hari Jumat itu lebih pendek harinya. Bukanya jam 9. Terus dia itu istirahatnya di jam setengah 12. Terus mulai beroperasi lagi di jam 2 sampai jam 4 gitu. Sabtu Minggu libur ya? Satu minggu libur, weekend libur. Jadi Senin sampai Jumat. Kalau tanggal merah, Tanggal merah juga libur sama hari-hari raya. Ya itu tanggal merah libur. Ini aku kasih saran ya nanti kalau misalnya kalian waktu mau lebaran itu rata-rata saham tuh pada turun. Karena apa? Karena orang-orang tuh pada ngejual sahamnya buat duitnya itu dipakai buat lebaran.
Jadi aku saranin nanti kalau misalnya sebelum orang-orang pada jual sahamnya terus semuanya pada turun, kakaknya jual duluan ya. Gitu. Kita harus Biasanya mengamankan hamil berapa? Biasanya eh, hamil berapa ya? gimana? Biasanya hamil berapa? Hamin 10 hari aku saranin. Soalnya tahun kemarin kayak gitu, Kak. Aku kan kayak kayak aku biarin aja kan. Detik-detik mau lebaran itu turun semua saham karena mereka udah kayak take profit duluan karena buat lebaran gitu kan duitnya tuh. Jadi kayak apa namanya? em, jadi kayak loss semua, merah semua sahamnya. Terus habis itu habis pembukaan market lagi merah lagi malahan. Jadi aku saranin nanti kalau misalnya mau lebaran aku itu take profit duluan aja, amain apa namanya? Profit dulu nanti habis lebaran kita masuk lagi. Tahun kemarin sih gitu aku. Terus di hari-hari gede juga misalnya nih di tahun kemarin nih mau Natal atau mau tahun baru itu saham-saham pada turun karena apa duitnya dipakai buat Natalan buat tahun baru. Berarti ini kan mau Imlek kan Kak? Ini ada kemungkinan turun nggak? Kalau misalnya ini aku kan akhir-akhir ini IHSG kan naik banget ya. Itu pasti ada koreksinya. Koreksinya itu maksudnya apa? Ada. Nah, namanya kalau misalnya saham itu nggak mungkin naik terus itu ada turunnya. Nah, kalau misalnya turun itu ada di bawah waktu turunnya. Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya masih aman sih karena kayak nggak ada sesuatu yang ini sentimen buruknya. Tapi ada sentimen buruknya itu biasanya tuh di kalau misalnya waktu itu demo demo itu IHSG itu sampai turun 2,5%-an. Nah, itu semua sahamnya turun. Jadi kita 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 itu kadang nggak bisa memprediksi mau apa. Tiba-tiba demo nih, Mahkamah Agung dibakar atau apa dibakar. Yang demo-demo kemarin tuh. Nah, itu saham itu berpengaruh buat turun semua. Karena kita nggak bisa mastiin di hari sebelumnya kalau misalnya bakal kayak gitu. Ya itu susahnya itu kadang memprediksi itu. Ada lagi Kak, Kak Sarah, Kak Sukma. Saya mau tanya nih Kak. Heeh. Kakaknya ini di saham ini intraday atau swing ya? Day trade. Day trade. Mm-mm. Aku beli sore jual pagi. Karena apa? Aku kan pernah ya beli pagi jual siangnya atau sorenya gitu. Itu udah dapat di harga yang gede. Jadi aku kalau misalnya kan saham-saham kan pada naik pagi nih, mau bullish gitu, mau bullish trend, harganya naik naik naik. Aku nggak ngedapetin harga yang bawah. Tapi kalau misalnya aku beli sorenya kan aku ngedapetin harga yang rendahnya. Jadi besok paginya udah naik lagi, jadi aku tinggal jual. Kalau misalnya aku belinya pagi itu udah naik harganya, lebih susah ngedapetinnya gitu kadang. Itu sih enaknya aku kalau Kalau base. ini pengalaman kakaknya kalau jam-jam saham yang baik itu ada ya? Saham-saham yang apa Kak? Maksudnya kayak gini, ibaratkan kita mau beli saham nih, Mm-mm. kakaknya ini enggak, semisal punya pengalaman untuk beli saham itu jam segini gitu enggak? Ada. Kalau misalnya market itu mau tutup, biasanya harga saham itu eh, turun banget. Ini bisa dijelasin bisa enggak Kak? Boleh? Kayak misalnya nih, jam bursa tuh mau tutup kan. Nah, orang-orang tuh pada mau jual sahamnya karena biasanya tuh orang-orang tuh kayak penutupan pasar tuh pada jual saham gitu. Terus aku tuh Mer- melihatnya ya, udah beberapa waktu itu tuh saham tuh ada koreksi tuh di jam 3 entah kenapa. Udah beberapa waktu itu kulihat kalau misalnya terus jam tiganya tuh kadang naik. Terus jam mau penutupan itu antara dua kalau mau tuh antara turun banget, antara dia di atas banget. Terus kalau misalnya jam
jam-jam 2 itu kadang turun dulu dia. Kayak koreksi bentar gitu loh. Kalau aku ngeliat-ngeliatin itu dari itu beberapa waktu tuh. Sama ini Kak. Kakaknya ini kan day trade. Lah, tadi kan saham kan ada banyak ya. Heeh. Lah, semisal kakaknya nih mau transaksi gitu ya. Itu Ya, kakaknya melihatnya dari apa aja transaksi beli atau jual. yang beli. Yang beli yang aku jelasin tadi, aku ngelihatnya dari bullish trend, terus apa namanya, aku lihat order book sama aku lihat block sumnya, broker summary yang siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar. Melihatnya itu aja. Iya, Bisa dicontoh nggak? contohin. Hmm. Nih, aku contohin. Aku masuk ke screener nih. Aku lihat di ini, di technical. Terus aku nyarinya di rebound on bullish trend. Terus ini tuh aku lihat di sahamnya misalnya ESIP nih, saham ESIP. Nah ini lihatnya di order book ini Kak. Kan kalau misalnya bid yang di sebelah kiri ini kan orangnya kan mau ada mau beli, berarti kan peminatnya bagus banget ya si di ini di ESIP ini. Aku bisa lihat ESIP ini tuh peminatnya banyak banget. Jadi aku bisa masuk ke situ. Wow, banyak banget nih. Berarti mau harganya mau naik kan karena em, lebih banyak orang yang mau beli daripada yang mau jual, harganya mau naik. Permintaan pasar banyak, kayak permintaan lebih banyak lebih daripada penawaran. Itu harganya pasti naik. Nah, aku pertama lihat situ. Kedua, itu aku lihat di trade-nya 5 hari. Tiap hari itu dia naik 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 atau turun. Nah, itu hari pertama sampai kelima ini sideways dia. Terus hari keenamnya dia baru naik. Berarti dia naiknya baru 1 hari ini. Bisa jadi dia itu besok itu naik lagi karena dia itu mau bullish trend gitu. Dari orang-orang yang mau beli di semua ini. Terus yang ketiga itu ada broker summary. Yang ini, yang di bawah ini. Ini siapa aja yang beli XL, MGE. Nah kalau misalnya bener yang masuk, aku berani masuk lagi, masuk juga kak gitu. Itu aja sih analisisku sebenarnya paling sederhana ya. Bisa dipahamin nggak kak? Bisa bisa. Terus apa lagi nih? Aku sampai jam 10 ya guys. Jadi boleh boleh yang mau nanya-nanya. Tanya apapun, Kalau anything. kalau kan itu kan dipasang PSL Gimana kak? kan beli itu dipasang TP sama SL berbarengan dia Beli? Beli apa kak? dipasang TP sama SL TP sama SL berbarengan TP sama sell? Gimana maksudnya? sama SL Gimana maksudnya kak? masang TP sama SL loh Kak mas Stop TP loss. sama Oh, berbarengan kayaknya cuma satu iya doang deh kak. berbarengan Bisanya. Karena kan itu berpengaruh sama kan kita kalau misalnya masang TP itu kita udah kayak masang lot yang mau kita tag gitu loh. Terus kalau misalnya mau masang loss juga tuh kayaknya bisa deh. Bentar, bisa deh kayaknya. Wait, bentar, bentar. Bisa deh kayaknya kak. Aku buka itu dulu. Masang TP sama stop loss ini kan berbarengan kan? Apa gimana? iya Coba aku coba ya. iya berbarengan nggak Hah? maksudnya mengantisipasi kerugian Di mana ya?
Aku kurang kedengeran deh. Gimana Kak? Maksudnya mengantisipasi kerugian. Coba ini boleh nggak Kak di ini diketik aja Kan sampai misalnya kayak. Mhm. Bentar, bentar. Gimana gimana? kalau misalnya TP-nya 2% terus STL-nya 1% gitu loh Kak. Ya, Ya, benar nggak? apa bisa Biar berhasil nggak? kalau kan ya biasanya kan kalau membuka kan agak turun ya, diguyur ya. Guyur. Oh, bisa Kak kayak Kayak gitu. naik kan Coba di nggak chat, tahu. boleh nggak Kak di ini diketik aja di chat ini, di chat chat chat. Jadi aku bisa nyimpulin gitu. Saya tuh ya, sorry ya guys, ini soalnya tuh laptop aku tuh eh apa namanya suaranya tuh ini speakernya tuh rusak. Jadi kayak kadang tuh kayak crack gitu loh suaranya. Boleh nggak Kak di ini di chat aja? Iya benar. Oke. Makanya kalau misalnya ada yang mau nanya boleh di chat ya. Nanti aku bantu. Itu Kak. Oke oke. Karena misal beli Inet nih, itu mau pasang TP 3% terus mau pasang SL 1%. Agar waktu oper market nggak mengalami kerugian yang banyak bisa, Kak. Tapi kalau di Stockbit ini eh, jujur ya, kalau misalnya kakaknya itu mau masang TP sama SL ini, kalau di SL ini jangan 1% deh, Kak. Karena wajar saham itu turun 1%. Pasang TP itu stop loss itu 10% lah. Kalau aku ya jujur nih. Bisa kok di itu Stockbit. Kalau sekitar kakaknya Berarti beda. kalau berbarengan bisa ya Kak? Kalau di barengan itu bisa juga Kalau kayaknya. Coba ya, berbarengan aku bisa. coba ya. Bentar. Aku soalnya tuh kalau misalnya di barengan tuh apa namanya berarti kan kayaknya nggak bisa deh kalau barengan tuh. Apa bisa ya? Coba ya. Aku tuh jujur tipe orang yang nggak pernah masang stop loss sama ini take profit. Coba aku coba bentar. Oh bisa kak, bisa kak. Ini aku ajarin ininya caranya. Bentar. Bibi. Zoom. Nah, udah kelihatan belum? Bisa, bisa. Udah.
Nih, kita mau masang stop loss atau take profit kan? Ini kita jual. Nah, terus kita masuk ke smart order, Kak. Nah, ini ada stop loss kan? Nah, kita pasang stop lossnya di mana? Misal kita pasang sell ordernya di harga berapa? Berapa sih BBI itu? 4, 484. Eh, 484. Ih, oh lotnya. Bisa aku dua. Terus ini stop price-nya itu di harga 484. Nah, aku bisa pasang di sini. Di sell. Nah, terus pasang lagi di take profit. Take profitnya di sini. Ini, ada dua kan. Ini stop loss sama take profit. Nah, kita bisa pasang lihat sini, Kak. Bisa dimengerti nggak, Kak? Bisa, bisa. Oke. Terus ada lagi nggak, Kak? Terus ada lagi, Kak. Atau Cukup sih Kak, kayaknya. gimana, gimana? Bisa cukup sih kayaknya. Udah cukup. Oke, kita lanjut besok lagi ya, Oke, guys ya. nanti. Ya. Oke, terima kasih ya yang udah bergabung hari ini. Kita Zoom besok lagi. Besok OTW. Besok OTW. Besok OTW Zoom lagi kita ya. Bahas-bahas lagi. Besok sama orang-orang yang lain juga. Oke, Kak, terima kasih ya yang udah bergabung. Boleh live ininya. Terima kasih.